Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuni Nursetianti, calon guru penggerak dari Kota Bogor angkatan ke-7, asal sekolah dari SMA Negeri 10 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sejatinya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik itu ibarat seorang petani, di mana dia tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Pendidik harus menuntun tumbuhnya kodrat alam yang ada pada masing-masing anak. Yang ketiga, kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka di sini mereka memiliki kemandirian dalam belajar, dan bermain bisa diartikan sebagai berkarya. Yang keempat, selalu menghamba kepada anak, di mana pendidikan yang kita lakukan ini harus berpusat kepada anak atau student center. Yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan, di mana dalam pendidikan itu harus ada kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, penanaman budi pekerti, di mana pendidikan ini harus dapat menanamkan keselarasan cipta pikiran, rasa perasaan, karsa kemauan, dan pekerti tindakan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pelajari modul ini? Yang pertama, dulu saya menganggap bahwa mengajar itu hanya sekedar mentransfer materi pelajaran yang sudah saya siapkan. Kemudian tujuan pencapaian terfokus di nilai kognitif. Jadi saya hanya terfokus pada nilai anak-anak saja, terutama nilai pengetahuan. Saya tidak terlalu memperhatikan karakteristik masing-masing anak. Semua anak saya perlakukan sama. Padahal di kelas itu siswanya banyak. Seharusnya saya memperhatikan karakteristik mereka, tetapi itu tidak saya lakukan. Kemudian kegiatan selalu berpusat kepada guru. Jika nilai anak sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan berhasil. Saya selalu fokus bagaimana menyelesaikan materi pelajaran pada setiap babnya. Materi yang saya sampaikan harus sesuai dengan kurikulum dan silabus. Jadi saya hanya mengejar materi dapat saya sampaikan ke siswa. Yang ketiga, saya selalu menuntut anak untuk menghafal semua materi yang telah saya sampaikan, tanpa meminta mereka memahami konsep materi tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ternyata perlakuan saya terhadap siswa belum tepat selama ini. Berarti artinya saya harus berubah. Saya harus mampu mengubah diri saya menjadi guru yang profesional. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh pada semua aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, spiritual, sosial, dan budaya. Semuanya harus terintegrasi, tidak boleh terlewat satupun. Siswa harus diposisikan sebagai subjek pembelajaran, bukan objek, di mana mereka diberikan kesempatan untuk berekspresi apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang menjadi pemahaman mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat di kelas. Mereka diberikan kesempatan untuk berkreasi dengan kemampuan dan potensinya. Dan mereka harus dapat mengembangkan
potensi yang dimiliki. Dan guru tentu saja harus mendukung hal tersebut. Guru juga harus selalu ikhlas dan sabar mendampingi siswa-siswinya. Dengan berbagai macam karakter, tentu saja kita harus memiliki hati yang lapang. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berkembang sesuai kodratnya. Setiap anak tentu saja memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Dan kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Dan yang selanjutnya, guru harus dapat mengenali karakteristik siswa, di mana setiap anak atau siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kita harus menghargai hal tersebut. Kita harus dapat mengenali mereka berdasarkan karakteristiknya. Apa yang dapat segera saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat kepada siswa. Kemudian, saya harus dapat menerapkan pembelajaran abad 21, di mana siswa itu harus kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi. Mengenali karakteristik dan potensi siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut, tetapi harus dapat menuntun anak-anak ini menemukan bakat dan potensinya. Kemudian yang kelima, selalu menjadi teladan yang baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akan berusaha memberikan contoh. Karena seperti istilah guru, harus digugu dan ditiru. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.